bagi seluruh pemirsa TV Mona Lisa. Hari ini redaksi Mona Lisa akan memberikan sajian tentang kehidupan dunia supranatural yang ada di Siantar Simalungun. Tujuan kita menyelenggarakan kegiatan ini tidak lain untuk memberikan kesejukan, kenyamanan bagi masyarakat di Siantar Simalungun khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dimanapun berada, tentang peningkatan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang diajarkan dalam dunia keislaman kita, untuk bisa percaya kepada hal-hal yang sifatnya gaib. Hari ini kita kedatangan tamu dari salah seorang supranatural yang ada di Siantar Simalungun, yang mengandungi profesinya yang cukup lama, 10 tahun lamanya. Hari ini kita perkenalkan secara langsung kepada masyarakat atau pemirsa TV Mona Lisa, bisa berkenalan langsung dan bisa mendengar secara langsung tentang apa supranatural dan bagaimana para pelaku profesi supranatural itu melaksanakan aktivitasnya. Ini pemirsa, kami perkenalkan Pak apa namanya? Pak Leman. Ini Pak Leman sebagai pelaku supranatural. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada masyarakat secara keseluruhan tentang apa itu profesi supranatural yang khususnya bisa diambil sampel di wilayah kita di Siantar Simalungun. Selanjutnya Bapak mungkin bisa menceritakan tentang bagaimana awalnya Bapak ini bisa melakoni profesi supranatural itu kepada masyarakat, khususnya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini saya dan kita semua masih diberi kesempatan untuk melakukan pengabdian di muka bumi ini. Selawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Ya, yang pertama kali saya ingin menceritakan sejarah perjalanan menurut orang-orang supranatural. Dan saya sendiri ketika itu tidak mengerti tentang ini. Dan dulu pun saya tidak percaya dengan yang ini. Tapi pada suatu hari, kurang lebihnya 10 tahun yang lalu, pada malam Jumat, kalau nggak salah malam Jumat 1 Muharram, saya dimimpiin didatangi oleh orang tua yang berjubah putih. Orang tua ini membawa kantong gandum segitiga biru yang dia di dalamnya ada berisi beras. Ketika itu diketuknya pintu saya. Assalamualaikum katanya. Ya saya juga ketika itu, ya namanya saya nggak tahu tentang agama. Kelas 3 SD nggak tamat, sekolah ngaji tak pernah, hidup di pasaran, kerjaan ya tak bagus lah. Apa itu kayak? Saya bilang, ini saya diperintahkan mengantar ini. Saya terima, saya tuang. Dalamnya keluar macam beras, tapi beras ini bercahaya, terang benderang. Tapi gini, apa ini? Ya, jadi setelah itu merinding saya. Setelah itu mau saya kembalikan lagi nih kantong gandum. Entah kenapa kok saya niat mau mengembalikan. Nah, tiba-tiba kakek itu nggak ada lagi. Keesokan harinya, yang anehnya lagi menurut saya, kakek yang dalam mimpi saya itu hadir kayak seperti berhadapan gini.
ini kakek tadi malam ini. Tapi mau saya pulangkan kantung gandum segitiga itu udah gak ada lagi lah, itu kan di mimpi. Ini kayak kenyataan gitu. Loh, tapi saya biarin, saya nggak peduliin. Tapi kakek itu tetap mengikuti saya gitu. Pada malam keduanya, saya mimpi berkelahi dengan singa. Yang tempat ini dia bersih kayak rumah ADM lah gitu kan. Nah, kayak rumah ADM bersih, rumput-rumput, tapi cari batu kecil pun tak ada. Tiba-tiba keluar dikejar saya oleh singa itu, diterkam beginilah. Jadi saya pikir ya mati-matilah, yang penting melawan. Tiba-tiba keluar dari tangan saya seperti diamond itu, runcing. 2 pula. Saya hantam lagi. Wow, balik. Yang anehnya lagi, membuat saya aneh, itu kan mimpi, tapi kok badan saya bisa ada yang luka gitu, kayak kena cakar. Itu yang membuat saya penasaran lagi, ini mimpi apa kenyataan? Tapi mimpi. Duduklah saya sendiri. Datang lagi kakek itu. Nah, Sulaiman katanya. Apa kayak arti mimpimu itu? Suatu saat kamu akan jadi orang besar. Tapi saya nggak tanggapin. Apa itu orang besar? Sama saya nggak ada sekolah, nggak peduli. Ya. Sebenarnya kalau saya ceritakan panjang kali ceritanya nih, perjalanan itu. Ini saya singkat-singkat lah. Saya potong-potong. Selama itu kakek itu ngikuti saya terus. Kemana saya diikuti terus. Nah, pendek ceritanya, ini saya potong lagi. Kira-kira 3 jam lagi mau maghrib, saya sedang menjudi. Uang saya ketika itu 35.000. Jadi kakek ini bilang, Sulaiman, walaupun kamu belum mau sholat maghrib, tapi setidaknya hargailah maghrib itu, katanya. Ya saya bilang, tunggu dulu lah. Kalau menang nanti baru ceng aku. Betul katanya. Ya, aku bilang. Yang anehnya ketika beliau itu mau ngomong gitu, dia kan main QQ. Nah, so ketika itu 1.000, tapi pikir mau 5.000, 10.000, 20.000. Terus menang. Lah saya karena janji kan itu diingat lagi. Sulaiman sudah maghrib kan? Oh iya pula pikir. Jadi aku bilang sama kawan-kawan ini, gue ceng-ceng yang maghrib macam gak Islam aja kan? Apa Islam menurut kau? Katakan kan, nggak peduli aku bilang aja kan. Sampai di rumah, panggil lah kawan-kawan. Kau beli tua. Kau beli narkoba, nggak betul lah nama narkoba itu kan. Kau beli ini, purta istilahnya dulu kan. Beli, minum. Ini kan uang judi tadi. Nah, minum. Entah kenapa, ini minuman ini ku minum, narkoba ini ku pakai, nggak ada rasa apa-apa. Yang ada mah katanya buang air kecil. Jadi dulu kan bawaan saya kasar gitu. Sampai ini yang bekas-bekas apa kok bocor berada lah kan. Ini kok di mana beli minuman ini? Kok gak ada rasanya? Pak Le tengok tuh yang sama minuman kita di tipang. Ih, iya pula ya aku pikir. Stres lah aku. Karena apa? Karena tiap malam aku harus kena bius, kalau nggak bisa tidur. Nah, stres lah aku bening. Ku belilah topi miring, kampung itu Pak. Apa namanya Pak? Topi miring. Ku belilah 3 botol. 3 botol kan uang banyak tadi kan, beli 3 botol. Kubik lagi itu namanya yang untuk di kata orang itu pelanjing gitu ya kan, bungkuk masuk kan. Ku minum enggak juga. Oh stres aku nggak bisa tidur. Di selang stres buka aja pintu. Kakek itu tetap di situ, dia begitu di tasbih dia, badannya bersinar. Di situ aku ngelamun sendiri, duduk stres bingung lah, aku nggak mau mabuk, aduh kau nggak bisa tidur. Datang kakek itu, Sulaiman, apa? Kau mau jadi orang kaya? Dalam otak orang kaya, rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, bisa bolak-balik kawin, namanya kotor-kotor kan? Enak ini udah betul kan? Ya. Tapi ada syaratnya, apa syaratnya? Kamu tinggalkan apa yang sudah pernah kau kerjakan itu, zina dan semua lah, katakan yang jelek-jelek itu. Waduh, sementara aku kalau nggak kena bius, kena ini nggak bisa tidur. Aku pikir-pikir dulu, aku bilang, beliau ini sabar kali.
sabar kali, makanya pendek cerita tidak ada manusia sesabar ini. Nggak berapa lama datang lagi. Ditanyanya lagi, Sulaiman, yang mana bernama Sulaiman? Oh ini, gue bilang, dari ujung rambut ke ujung kuku sampai dalam itu sudah ada namanya. Yang saya tanya, yang mana yang bernama Sulaiman? Ya pula ya, aku pikir, walaupun awak jogal bandel, tapi ya alhamdulillah aku dikasih Allah pula sifat keinginan tahuan gitu Pak. Ya pula ya, aku pikir, yang mana yang Sulaiman? Selama ini panggil Sulaiman, tapi aku sendiri nggak tahu. Siapa itu? Gue bilang, ada syaratnya, tetap syarat. Tadi dikasih kekayaan, syaratnya aku tolak. Sekarang dikasih nama, kok mau aku? Mau. Oke. Deal. Disalam lah saya Pak sama kakek ini. Sebelum lanjut salam, itu kan yang membimbing Pak Sulaiman itu katanya ada Pak Tua. Iya, kakek-kakek berjubah putih. Bisa Pak Sulaiman ceritakan tentang siapa sih sosok kakek-kakek yang senantiasa mendampingi Pak Sulaiman secara goib? Nanti saya jelaskan semua. Akan saya jelaskan tadi, karena saya mengenal beliau ini pun setelah saya berjalan. Setelah saya berjalan, ada berapa? Saya ingat itu, singkat kali saya itu. Saya dididiknya 1 tahun 2 bulan 21 hari. Saya itu ingat betul saya itu. Itulah yang dibilang tadi. Siapa yang mana yang bernama Sulaiman? Jadi cerita saya mau. Kita sambunglah dengan salaman tadi. Ya. Setelah saya disalam, yang anehnya, bayangkanlah kalau arus listrik segini wayarnya sama segini ditempelkan ke saya. Saya pikir saya mati. Dalam Disalamnya. dalam apa itu? Dalam keadaan sadar atau Sadar gini. wujudnya nampak. Dan saya pingsan, isi saya yang menyaksikan. Bisa ditanya Kabelnya nyata, kabelnya nyata. Enggak ada, tapi rasanya dibayangkan bahwasanya arus itu Ada. dari tangan itu ibarat wire segini besar ditempelkan ke tangan saya. Seolah-olah gitu. Iya. Saya pikir saya udah mati, hancur. Rasa saya, badan saya itu kayak hancur lebur, kayak aduh mati saya gitu. Kejadian itu enggak dalam keadaan mimpi itu atau dalam keadaan sadar? Nyata. Nyata gini. Dan istri saya ngasih apa? Saya bilang saya kontak. Jadi kata orang-orang dikasih susu saya. Tapi orang istri Pak Sulaiman nggak tahu kan kalau ada Pak Tua itu. Dia nggak tahu, dia belum tahu. Nggak nampak lah dia. Iya. Yang penting tahu kondisi terjadi aja. Iya. Sejak disalam itu saya, wah, sakti juga kakek ini, bisa disalam aja begini, apa lagi diselentik. Jadi tak timbul rasa takut. Jadi pendek cerita, potong lagi ceritanya. Saya habis dicibir karena berbalik 100%. Yang tadinya saya brengsek, saya tinggalkan. Jadi orang baik lah gitu. Iya. Jadi saya dalam 1 tahun 2 bulan 21 hari itu saya diajarkan bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana bacaan sholat. Diajarkan saya gitu. Dia di depan, ada saya nggak tahu. Secara gaib deh. Secara gaib. Pendidikannya secara gaib. Makanya saya dibilang istri saya orang gila. Gitu. Bang, sadarlah bang, anak kita masih kecil-kecil. Loh. Itu saya diajarkan tentang ilmu, tentang memahami, tentang Quran, tentang sejarah-sejarah. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bisa melakukan sholat lah. Tahulah baca tulisan Quran. Insyaallah tahu. Ya sampai sekarang saya nggak tahu baca Quran. Tapi ketika orang bertanya tentang isi daripada Quran, ya saya bisa jawab. Saya juga bingung gitu. Saya bingung gitu. Jadi orang-orang kampung pun bilang saya gila. Jadi saya terima. Kenapa? Karena dibilangnya gila, saya juga terima. Karena saya sendiri masih saya gila gitu. Karena yang saya kerjain di luar nalar saya gitu. Yang tidak cocok dengan nalar saya gitu. Jadi kalau dibilang orang gila ya saya terima. Dan berapa lama nih waktunya? Wah, lama lah. 1 tahun, 2 bulan, 21 hari. Oh, 1 tahun, 2 bulan, 21 hari. Bahkan saya dalam waktu itu saya nggak pernah nyentuh istri saya. Oh, gitu. Boleh tanya. Dan makan saya pun paling nasi segini, minum udah cukup.
maaf digelar orang selama 1 tahun 21 hari itu orang Sableng lah. Banyak saksinya yang bilang gitu Alhamdulillah. di kampung itu di Nagor. Bisa kita tanya gitu. Ya, selanjutnya Pak. Jadi ya kalau dibilang orang saya gila ya saya terima. Orang yang saya rasa yang saya lakukan ini nggak benar gitu, di luar nalar. Cakap sendiri gitu lah. Cakap sendiri. Nanti tiba-tiba malam Irma bikin dulu teh 3. Tengok istri saya, mana tamunya? Bang sadar lah bang, anak kita masih kecil-kecil. Loh, jangan gitu pantang gitu nih, bawa bapak ini. Bang sadar bang katanya. Sampai malu lah dia gitu kan. Kalau Pak Sulaiman ingat itu usia berapa itu Pak? Sekitar 10 tahun yang lalu lah. Umur saya sekarang sudah 40. Pada saat itu 40. Saya udah umur 48 lah. 48. Ya. Berarti sekitar Umur 38. 4 tahun yang lalu lah. Sekitar gitulah. Anak saya pun masih 2, masih kecil-kecil. Oh gitu. Nah. Umur 38, anak masih Gitu 2. lah. Masih 2. Masih kecil-kecil pula lagi. Masih kecil-kecil, masih SD. Karena saya itulah ngalami proses itu. Iya. Selanjutnya saya ketika itu cuma kerja 1 jam tapi sudah bisa mencukupi untuk bahkan seminggu. kerja 1 jam tuh kerja Bisa apa? cukup ya di bengkel. Oh, kerja bengkel apa jadi? Kunci, kenapang, semprot dan lain-lain lah. Oh, mekanik gitu ya. Iya. Cuma cukup 1 jam atau setengah jam bisa untuk biaya seminggu hasilnya. Oh gitu. Saya juga bingung. Jadi kerja pulang saya kasih sama istri saya uangnya. Dah. Dari mulai jam 4 saya diperintahkan sholat zikir sampai subuh. Dan saya nggak pernah tidur dalam 1 tahun 2 bulan saya nggak pernah tidur. Makanya Pak tua tadi itu. Nah, jadi sebenarnya bukan dia yang nyuruh saya tidak tidur, tapi saya tertarik dan saya tidak merasa ngantuk gitu. Memang badan saya ketika itu kurus, tapi saya sehat. Walaupun makan pas-pasan, ataupun minum pas-pasan, ataupun nggak tidur, yang kurus, tapi ya saya sehat ketika itu. Jadi panjang cerita, diajar-ajari saya, diajar-ajari ilmu. Ya secara tidak nalar saya sebenarnya banyak diperjalankan ke yang dunia-dunia lain itu. Untuk apa? Untuk mengenalkan kebesaran Allah kan begitu kan? Adalah perjalanan-perjalanan goib yang Pak Sulaiman alami selama mendapat bimbingan dari Pak Tua itu. Banyak. Ada kutip dari Pak Banyak. Tua. Oke. Selanjutnya Pak Sulaiman, setelah proses itu dialami, sudah mendapat pendidikan secara goib dari Pak Tua yang dimaksud, kemudian apa hasilnya secara nyata? Secara Pak Hasilnya secara nyata, hasil pendidikan ini. yang pertama saya bisa meninggalkan sifat-sifat atau perbuatan buruk-buruk yang kemarin. Alhamdulillah terbalik total dan sampai saat ini saya yang namanya minuman, narkoba apa jangankan untuk menyentuh. Nengok saya jijik gitu. Tercium aja saya udah nggak tahan gitu. Padahal dulu saya butuh dengan itu gitu. Nah, itulah yang pertama. Yang alhamdulillah yang kedua rumah tangga kami damai, tentram dan anak-anak mudah-mudahan ditujui Allah dan sampai sekarang anak-anak bagus-bagus baik. Nah, ibadahnya bagus, agamanya bagus dan gampang lah bahkan sampai orang-orang bilang ya gimana kamu cara mendidik anak? Kok bisa begitu? Bisa-bisa aja. Itu yang kedua. Yang ketiga ya rasanya aku diangkat Allah derajatku. Ini sebenarnya udah banyak saya potong ini ceritanya ini. Ini cerita diangkat derajat lah dulu ya. Jadi karena saya terus diajar ilmu, saya jenuh. Apa itu? Mas, capek. Ibu saya tiba-tiba ada yang ngajak ke Pekanbaru, ada yang ngajak ke Jakarta. Dirontonkanlah saya. Kerangka apa tuh kerangka? Macam. Salah satu ada urusan seseorang yang ada urusannya di Jakarta nggak sulit. Ayolah kita sadar mudah-mudahan dengan sama kita ke sana dimudahkan urusan. Alhamdulillah mudah pula. Sebelum kita lanjut Pak Sulaiman, itu ada masa transisi. Pertama sekali Pak Sulaiman rasakan Pak Sulaiman itu mengetahui atau bisa menjalankan
kegiatan-kegiatan supranatural Hmm. itu bisa diceritakan awal Oh, awal begitu merasakan kok saya bisa ini bisa itu coba. Iya. Bisa cerita. yang pertama ya sebenarnya di luar nalar, bahkan saksi-saksi pun ada. Saya ketika itu karena saya sudah deal mengiyakan nggak setuju, jadi apapun yang diperintahkan beliau itu yaitu pakai itu, ya saya siap melaksanakan, mau siang mau malam mau hujan mau badai saya siap melakukan karena memang udah sepakat. Ya, yang disepakati itu apa? Yang pertama-tama apa yang diperintahkannya, Apa aja yang diperintahkannya? salah satu diperintahkannya kita belajar sholat, Kerjakan. ya kan. Terus? Ya, yang kedua kita diperintahkan kamu ke sana. Salah satunya ke si batu-batu, kan ada umbul si batu-batu itu. Iya. Oh, pada kalau nggak salah itu jam tengah 12. Saya diperintahkan ke sana untuk berendam di dalam. Nah, Siang malam. malam. Tadinya mau saya sendiri, tiba-tiba datang teman saya yaitu Pak Kembar, anak direksi Sinar Siantar Alfian Sinaga. Nah, tiba-tiba datang dia. Pak Le mau kemana? Mau ke si batu-batu. Dulu si batu-batu itu masih jalan tikus. Ikut aku udah. Cocok lah aku bilang. Ketika itu saya nggak punya kereta. Kalau saya mau ke sana mau jalan kaki. Berendam si batu-batu. Terus persama ketiga apa lagi? Saya diperintahkan berendam di si batu-batu di air itu. Selama saya tidak diperintahkan untuk naik, saya tidak naik. Yang anehnya yang menurut saya tidak mati di air itu. Oh, jadi menolong. Masuk saya dalam, sakinya ada, tengok. Itulah Alfian Sinaga. Dia tenggelam dia. Tenggelam. Oh, Yang anehnya kadang-kadang kalau ditanya si Alfian Sinaga itu katanya orang, cuman kan waktu ke si batu, waduh aku juga bisa ambil hikmahnya aja lah kata beliau ini, dia itu nggak jadi dipikirkannya. Jadi, potongnya kita singkat itu waktu nyelam, diperintahkan nyelam. Nyelam. Sebelum dibilangnya naik, tidak naik. Saya kan naik. Ya, oke. Jadi, Oh. ya setelah nyelam, giliran nyelam apa lagi diperintahkan? Setelah nyelam saya suruh perintahkan zikir. Zikir. Nah, cuma zikir itu ketika itu subhanallah, 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 subhanallah. Habis itu setelah zikir, Suruh naik, ya, oke. Dalam waktu nyelam berzikir, kemudian suruh naik. Suruh naik. Terus habis itu selanjutnya. kembali. Pulang lah kami kan. Hmm. Setelah pulang, itu tiba-tiba ada orang kesurupan. Hmm. Udah repot ini kan, repot orang nih. Loh, datang beliau ini sentuh dia. Hah? Iya sentuh. Saya sentuh, sembuh. Loh, kok bisa? Tadi kan? Habis habis zikir, habis mandi, nyelam. Kemudian tiba-tiba sewaktu-waktu terjadi ada orang kesurupan. Titiknya di Itu wilayah paginya kita. lah, di paginya lah ya. Di wilayah kita. Di wilayah kita juga. Di wilayah ya. kita ada kesurupan. Kesurupan. Kemudian pada saat kesurupan itu Pak Leman dipanggil tuh atau Pak Leman tahu? Enggak, nengok saya. Oh. Tapi saya tengokin, Hmm. saya diperintah Ada perintah dari Pak Kiai karena itu Pak Kiai. sentuh dia. Sentuh dia. Saya sentuh, sadar, loh kok bisa? Oh gitu. Jadi, terus setelah itu ada beberapa kemudian saya diperintahkan untuk makrifat, diajarkan makrifat. Belajar marifat lagi ya. Iya, nggak salah, saya disuruh tahan nafas, tapi tarik, tahan. Oke, kita potong dulu. Makrifat selesai. Udah setelah belajar makrifat, apa lagi diajarkan? Banyak. Banyak lagi hal-hal yang lain. Nah, terus setelah menerima beberapa pelajaran tadi dari Pak kakek tua, kemudian action pertama disuruh menyentuh orang yang kesurupan dan sembuh. Kemudian apa lagi yang membuat akhirnya Pak Sulaiman sadar bahwasanya Pak Sulaiman diberi kelebihan untuk bisa membantu orang. Iya. Nah, Padahal tadinya gini, Pak, saya pun merasa jenuh. Saya kan orang terbebas. Tiba-tiba saya perintah sana perintah ini, pernah saya melawan. Udahlah, pergilah kau, aku bilang. Kau kan dia, pergilah kau. Itu setelah tahu menjadi mempunyai kekuatan untuk membantu orang. Ya, Setelah tahu. Pertanyaan saya adalah kapan mulai Pak sadar bahwa Bapak punya kelebihan untuk bisa membantu orang?
Kapan dia sadar? Belum, saya belum tahu sadar itu ketika itu. Belum tahu juga. Belum tahu. Kapan dia proses tahunya? Panjang lagi ceritanya itu. Iya, Setelah banyak perjalanan. Perjalanan. Banyak perjalanan. Ketika itu ada orang yang gila, anak-anak muda, gila dia. Kita kenapa kok? Udah capek lah berobat ini, opung ini, bawa ke sana kemari nggak buat sembuh. Datang sama saya, Amang, tolong jo Amang, obati jo opukon. Itu aku datang ke rumah atau ketemu Di bengkel. Oh, ketemu ke Di bengkel. Usaha bapak itu yang di perluasan itu ya? Iya, yang di perluasan. Datang di banyak perluasan itu. Jadi kita kenapa? Ya bila air putih, aku bilang. Hmm. Aku baca-baca air putih ini, aku baca-baca, minumkanlah, bilang. Sembuh, sekarang udah kawin dia. Apa gitu? Opung itu datang pertama kali tahu nggak ditanya tahu dari siapa? Itulah nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba datang. Oke, sembuh dia. Apa mulai saat itu bapak yakin mempunyai kemampuan? Enggak juga. Enggak juga. Karena gini, saya itu Pak, saya nggak pernah merasa punya kemampuan dan saya nggak pernah merasa punya ilmu. Kenapa? Karena ini kan di luar nalar saya itu tukang kunci, tukang senapang dan sebagainya. Nah, saya nggak nyambung rasanya. Tapi kalaupun bisa itu terjadi sembuh, saya juga bertanya, loh kok bisa? Tiba suatu saat ada orang sakit di Pekanbaru. Dia udah ke Penang, kemana-mana berobat nggak sembuh. Sampai di kamar itu dibikin alat pernapasan, oksigen dan segala macam. Karena asal malam itu mengeluarkan darah dan sebagainya. Jadi dia dimintalah saya. Datang dari Pekanbaru ke keluarganya di sini, ke rumah. Keluarganya di Siantar ini. Iya. Datang ke rumah saya, bawa minta tolong supaya saya bisa mengobati di sana gitu kan. Sementara dia udah berusaha sama dokter, karena selama itu ahli-ahli, aku tahu apa, tolong apa katanya. Saya bilang, kita coba, bilang. Berangkatlah kami naik pesawat. Di pesawat tuh, ya Allah, yang betul aja ini. Dia udah berhadapan dengan dokter, dengan ini, dengan artinya ragu lah ya. Hah? Ragu ya. Ya ragu lah, orang kita memang nggak punya ilmu apa-apa di situ. Kita nggak merasa, ya kita nggak pernah sekolah kedokteran, nggak lulus. Singkat cerita sampai ke Pekanbaru? Sampai ke Pekanbaru. Ya saya diam, karena saya nggak tahu apa-apa. Sampai di tempat, saya disuruh ngambil pindang muda, sampai teladan kampung, sama air putih. Ya udah, saya pindang muda itu saya suruh ke yang tangan sebelah. siapa itu? Ya ini kakek ini tadi. Oh, ini ikut. Wah, di mana Didampingi. Dia. Didampingin. Terus didampingi berdua. Ini sampai sekarang pun didampingin ini. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang tak pun lagi siapa dia? Kenal lah nanti itu, nanti kasih tahu rahasia. nanti siapa dia. Ada rahasia dia. Ada dikit, tapi sebenarnya nggak rahasia. Setiap kita, Oke, kita singkat cerita. sama-sama masing-masing punyanya kita beliau ini. Itu namanya guru kita itu. Singkat cerita, Nah, sampai di sana diinstruksikan yang goib inilah. Iya. Yang mendampingi ini untuk mencari obat-obatan ke dia. Iya, hanya pinang muda. Kalau orang kampung, saya belah pinang muda itu. Saya, namanya muda kan lembek dia kan itu. Saya campurkan sama kuning telur, saya suruh minum. Lalu minum, dia itu saya baca Bismillah hari ini udah minum kan. Pulang saya, dari tadinya pergi saya ke sana naik pesawat, pulangnya saya naik Intra, malas saya mau sembuh nggak urus. Yang penting saya sudah datang. Yang aneh, alhamdulillah pun orang itu. Alhamdulillah Pak udah sembuh, nggak mengeluarkan darah lagi gitu. Berapa lama prosesnya? 1 malam. 1 malam aja. Sampai sana langsung obatin. Pulang. Nggak mau aku nanti, ya nggak sembuh nanti ditanya-tanya, mah yang penting udah kasih obat udah, pulang aku. Naik Intra aku jam 9 malam dari sana. Nggak aku pikirin mau sembuh nggak urus. Ternyata sembuh. Sembuh. Nah, ceritanya itu sudah sadar Pak Leman bahwasanya. Enggak juga, nggak punya Kapan lagi itu sadarnya? Pokoknya karena aku nggak merasa punya apa-apa kok. Iya. Kok bisa aku aja bingung, aku sendiri bingung. Kapan lagi mulai sadar? Setelah Pekanbaru? Ada lagi berapa periodenya? Kalau sampai sekarang juga nggak sadar aku, karena aku nggak pernah merasa aku punya ilmu. Oh gitu. Sampai sekarang, mungkin sampai mati nanti itu bukan milikku. Jadi Kalau itu pun bisa karena dikasih bisa, kalaupun untuk aku tahu meyakinkan Nah. diri Pak Leman untuk membantu orang itu. Misalkan dia datang, kan itu ada kita bantu gitu. gini Pak, kadang-kadang ketika aku melihat seseorang ibaku dan insya Allah kayak mana pun mereka sembuh gitu, tapi iba dulu aku gitu, kalau nggak iba payah.
Itu anehnya makanya itu. Jadi ada tidak bisa dipastikan setiap saat bisa kita siap membantu orang. Tapi tunggu ada Firasat gitu. Firasat, iya. lain lah berdasarkan Iya. firasat itulah kita bekerja Iya. dalam melayani itu. Iya. Sehingga kita itulah baru bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Iya. Itu. Oke Pak Leman, untuk sementara kita berarti itulah sosok seorang yang menjalankan supranatural. Tapi sayang dia tidak berani menyatakan dia seorang supranatural karena dia juga merasa dirinya bukan apa-apa. Faktanya tadi dia telah menjalankan supranatural. Untuk ini pemirsa kita akan tanya-tanya lagi sama Pak Sulaiman. Untuk sementara waktu kita break sebentar. Pemirsa, hari ini kita akan lanjutkan bincang kita dengan sosok pelaku kegiatan supranatural kepada Pak Leman yang akan memberikan gambaran secara real kepada kita semua tentang bagaimana perjalanan profesi supranatural ini dijalankan. Dan sedikit kita akan mendengarkan arahan gambaran tentang kehidupan supranatural yang kerap terjadi di sekitar kita. Kita langsung aja menyapa Pak Leman. Pak Leman, Ya. bisa sedikit kami meminta gambaran tentang apa sebenarnya itu profesi supranatural itu. Sebelumnya saya sendiri pun tidak mengerti apa itu supranatural. Mungkin kata-kata orang gitu kan, supranatural. Tapi yang saya tahu supranatural itu yang di luar nalar manusia gitu. Bahkan saya sendiri pun kadang tak percaya, tapi nyata gitu. Nyata. Nah, begitu juga dengan diberikan Allah kepada saya ini, sebenarnya tujuan saya bagaimana saya meyakinkan bahwa Allah itu memang maha gitu. Memang maha dari segala maha. Artinya yang tak mungkin gitu. Dan itu sudah sering saya alami gitu. Jadi kalau disebut orang itu supranatural ya terserah. Tapi kalau saya bilang itu kebesaran Allah gitu. Bisa Pak Leman sampaikan kepada pemirsa contoh-contoh tentang kegiatan supranatural itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh-contoh tadi yang pertama yang saya lakukan ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, misalnya ada seseorang yang minta dibantu, nah, mungkin ada masalahnya, ya dengan izin Allah ya kita bantu, baik itu secara doa maupun secara langsung. Misal peristiwa konkretnya seperti apa misalnya? Kalau peristiwa konkretnya sebenarnya banyak yang sudah saya jalani. Salah satunya Pak. Salah satunya ya untuk ini saat ini saya sedang menjalankan perintah pengobatan. Nah, pengobatan baik itu ya segala macam penyakit lah, baik itu kanker, tumor, ginjal dan sebagainya, stroke. Ya alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Bahkan daun-daun ataupun rempah-rempah yang saya ambil itu memang semua tuh punya petunjuk gitu. Ada yang ngasih tahu deh ini obat-obatnya gitu. Iya. Bahwasanya kakek tua tadi lah. Iya. Yang dampingin Pak Leman. Iya. Dan saya dengan izin Allah juga saya bisa melihat isi badan manusia, isi onderdilnya itu. Rongga-rongga. Jadi Seperti memiliki sinar X lah gitu ya, ya gitu tembus gitu ya. Iya. Jadi ketika orang menanya apa sakitnya, ya saya bilang ini ada pembengkakan, ini ada infeksi. Ya menyebutkan apa sakitnya saya nggak tahu, orang saya nggak pernah sekolah kedokteran kan. Sebelum kita mengarah ke ranah medika, itu kan ada pengalaman berdasarkan histori yang kita ketahui. Pak Leman pernah mengalami suatu peristiwa atau kejadian di mana terjadi menangani orang-orang yang kerasukan gitu. Wah, Coba bisa Kak pengalaman itu bagaimana? pernah saya menangani kerasukan massal itu. Itu di SMA MAN. Madrasah negeri ya? Negeri. Di Pematang Siantar. Pematang Siantar.
Ketika itu ada pertemuan antara pramuka. Acara pramuka lah. Acara pramuka. iya. Nah, terjadilah kesurupan massal. Kalau nggak salah itu hampir 30 orang lebih Yang kena. mau kena berserakan. Entah kenapa Kerasukan lah 30 orang. kerasukan lebih guru-gurunya. Ya, guru-gurunya. Ya ketika itu saya pas kerja di bengkel, ketepatan ada anak angkat saya di sana. Dia tahu pula tentang saya katanya bisa-bisa begitu. Jadi teleponnya saya, ya tengok nenek ya, bagaimana nih ya katanya. Nah, kalau mau datang katanya. Jadi dengan izin Allah, dengan ringan hati saya datang dengan pakai celana pendek lah. Nah, saya tengok sana sudah ada mau ustadz mau kiai yang udah apalah yang pakai serban kok. Saya minder gitu kan. Ini aja nggak mempan apalagi saya kan gitu kan. Tapi entah kenapa saya digerakkan bantu. Apa bisa aku? Insya Allah. Kembali menerima bisikan untuk membantu. Iya. Nah, jadi insya Allah. Jadi entah kenapa kenarannya kalau satu-satu kan nggak mungkin. Entah kenapa saya berdiri. Ya ada juga sebagian saya pegang ini. Pas dipegang Ustadz itu lagi dibaca-bacain. Kok lama kali. Entah kenapa dalam itu Pak izin Pak ya. Sadar. Nah, saya tengok kan. Jadi karena banyaknya. Berdiri saya di tengah-tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya minta ini. Sadar semua. Selesai saya pulang. Oh gitu. Balik lagi Itu kerja. sudah menarik, aku menimbulkan tanda tanya sama masyarakat ya. Iya. Jadi entah kenapa salah satu guru di mana itu ada kenal saya. Jadi kepala sekolah cari ini sampai dapat. Pak kemari katanya. Panggil saya, datang ke situ. Terjadilah perembukan, tolong Bapak ini ada acara sampai besok. Tolong diawasi gini-gini. Jadi spontan aja itu, begitu dipanggil ada ketamu dari peranakan kita itu, anak kita itu. Iya. Pak Leman datang ke Iya. sekolah, Iya. pas di sekolah Pak Leman saksikan orang banyak yang kesurupan Iya. dan tanpa apa namanya jangan dengan tangan Pak Leman melakukan kegiatan itu Iya. untuk membantu penyembuhan di sana. Iya. Dan alhamdulillah setelah ritual yang Pak Leman laksanakan selesai. Selesai. Selesai sehingga dengan demikian tanpa harus panik atau menyatakan Pak Leman harus panik, Pak Leman pulang. Pulang. Orang itu selesai. Sudah selesai. Nah. Sudah kan? Rupanya di CCTV. Ngomong habis, Dengan kepala-sekolah itulah memanggil Cari ini katanya. dan minta tolong atau ikut juga lah. Diawasi sampai keesokan harinya. Karena itu kan bermalam dia gitu. Dan Pak Leman waktu membuat itu memang apa yang Pak Leman saksikan? Kasus-kasus seperti itu. Saya tengok situ banyak bangsa jin yang marah. Oh gitu. Mungkin jinnya itu ya bisa juga jin yang ada di situ juga jin yang dari luar yang dibawa oleh sekolah murid-murid ini gitu. Nah, jadi macamnya marah. Ya alhamdulillah dengan izin Allah kami berdialog. Ya udahlah jangan diganggu. Kalaupun ada kesalahan namanya kami namanya dia nggak bisa melihat Anda. Ya dimaafkanlah. Dan mudah-mudahan lancar lah itu. Lancar. Itulah salah satu sampel kegiatan kita. Iya. Aturan yang dimasukkan itu. Dan ada beberapa sekolah di sana ini yang Setelah itu mungkin beranjak sedikit. Jadi setiap kegiatan seperti ini tetap Pak Leman menjalankan terus lebih berkembang untuk membantu masyarakat yang kena penyakit. Ada. Secara medis. Ada. Kadang-kadang Tapi di mana unsur supranatural itu? Tadi Pak Sinto saya bilang bisa dengar Pak Leman bisa lihat itu. Tanpa mereka terangkan, ya. Leman tahu ada penyakit yang ada di semacam seseorang. Ya. Terkadang gini. Seseorang yang sakit itu pun tidak mutlak dia penyakit medis. Terkadang ada non medis. Ya kalau boleh percaya tidak percaya terserah. Ada istilah dikirim atau bahasanya disantet kan gitu kan. Jadi selama kiriman itu atau santetan itu tidak dikeluarkan atau tidak diselesaikan, maka penyakit itu tidak akan sembuh. Kenapa bilang? Karena yang dikirimnya ini itu mesin perusak. Mesin perusak. Jadi selama mesin perusak itu nggak dikeluarkan, ya mau obat apapun ya nggak ada gunanya, nggak ada ngaruhnya, justru makin parah. Jadi itulah fungsi kita di situ. Ya, itulah kadang fungsi kita. Nah,
jadi makanya ya ada juga yang memang medis, ada juga yang non medis. Jadi begitu juga banyak kita lihat orang-orang gila itu di mana-mana, belum tentu gila murni. Ada gila dia memang karena dipengaruhi oleh makhluk lain. Oh, gitu. Iya. Hanya saja mungkin keluarganya kurang tanggap, kurang memperhatikan, jadi sehingga dia mungkin kasep dia gitu. Kalau udah kasep udah berat, udah tempat penghuni makhluk jin di dalam raganya kan gitu kan. Jadi agak sulit lah, bukan nggak bisa sembuhkan, bisanya cuma ya harus kehendak Allah juga lah semua kan gitu kan. Jadi bisa berdampingan ya. Ya, Bisa lah berdampingan keilmuan supranatural itu dengan obat-obatan medis. insya Allah. Begitu juga Allah memberi petunjuk ataupun ya kalau kata-kata orang kelebihan dengan ilmu pengobatan. Pengobatan. Nah, dan alhamdulillah ya ada beberapa orang kita pegang baik itu tumor, kanker, ginjal, bahkan yang tak bisa punya anak pun ya alhamdulillah bisa sembuh gitu. Iya. Nah, bisa sembuh atas izin Allah lah semua. Ya kalau saya itu sebenarnya mengobati orang itu saya nggak pernah merasa ya harus sembuh, enggak, mau sembuh mau enggak ya nggak urus. Kenapa? Karena kadang-kadang saya juga bingung. Ya Allah, nah, saya bilang ya sama ya Allah, saya kan nggak tahu apa-apa. Nah, engkau hadapkan yang begini ya Allah. Ya kalau memang kehendakmu nih ya Allah harus lewat tangan saya, ya jangan dipermalukan saya. Ya, itu aja cakap saya. Oke, Pak Leman, tadi jadi karena itu hal-hal yang tak bisa dilihat oleh kasat mata. Iya. Kemudian juga kita sudah mendengar bagaimana Pak Leman juga bisa membantu masyarakat yang karena klaim medis, Iya. karena berbagai macam penyakit. Iya. Apa saran Pak Leman kepada masyarakat khususnya Senter Simalungun dan masyarakat warga negara Indonesia pada umumnya dimanapun berada tentang bagaimana tips menangani bila terjadi hal-hal yang di luar nalar yang terjadi di sekitar lingkungan keluarganya maupun di sekitar lingkungan keluarganya dimanapun mereka berada, apa tips yang bisa Pak Leman sampaikan kepada mereka? Yang pertama dan yang pertama kali ya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izinnya. Jadi itu yang pertama. Nah, mohon pertolongan kepada Allah. Kedua, ya kita berusaha dan berikhtiar bahwasanya Allah itu mengizinkan kebaikan dan keburukan. Tergantung bagaimana kita berlomba untuk meminta. Kalau kita meminta kebaikan, bagaimana kita berlomba kepada yang meminta keburukan. Nah, itulah ikhtiar kita berobat. Ya, kalaupun ada yang aneh-aneh yang terjadi, yang di luar nalar, ya cukuplah istighfar, mohon ampun, ya bacakanlah ayat-ayat kursi. Bagi yang mengetahui. Bagi yang mengetahui. Bagi yang tak mengetahui, Bagi yang tidak mengetahui, ya bagaimana ya? percayaannya berbeda. Ya setiap kita kan manusia walaupun lain agama tapi kan tetap ada yang dipercayakannya. Ya sesungguhnya kan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, kan begitu. Kalau memang kita benar-benar mohon kepada Allah dengan hati yang ikhlas, tulus dan berserah diri, saya yakin Allah akan menolongnya. Pada yang maha kuasa. Kepada yang maha kuasa. Ada yang lain yang disampaikan Pak? Ada. Yang pertama-tama hendaklah kita kalau kita katakan kita Islam itu ya benar-benarlah kita pahami apa itu Islam. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Tapi memang betul-betul lah kita dalami apa itu Islam. Begitu juga kalau kita katakan Tuhan kita Allah, ya betul-betul lah kenali Tuhan itu Allah itu apa gitu. Ya. Iya, supaya kita lebih yakin kita itu lebih kokoh secara gitu. umum. Nah. Itu kan masyarakat itu kita tidak mengenal perbedaan suku, Iya. ras, agama, Iya. ya kan apalagi saling kepercayaan. Iya. Tentu ada platformnya ini, karena yang ngalamin itu tidak ada di kelompok tertentu, Iya. tapi bisa terjadi komunitas lain. Bisa. Nah, jadi intinya yang bisa Bapak sampaikan, percayalah sungguh-sungguh kepada Apa yang dipercayainya? apa yang menciptakan Iya. Tuhannya.
masalah benar salah itu biar Allah yang memutuskan. Kalau Tuhan yang Iya, nah itu yang pemirsa, demikianlah kita telah bincang-bincang dengan salah satu sosok yang berprofesi sebagai tenaga supranatural yang berdomisili di Siantar Simalungun ini. Dan berikut selanjutnya kita akan ketemu di episode berikutnya. Kita akan langsung secara live menyiarkan bagaimana jalannya menjalankan profesi kegiatan supranatural ini kepada masyarakat. Dengan demikian kita akan lebih mengerti bagaimana proses yang dilakukan dalam penerapan profesi supranatural ini. Demikian saya Dede dari redaksi Mona Lisa menyampaikan sampai ketemu di episode berikutnya.